Selamat malam semuanya. Kembali hadir lagi di episode terbaru dari podcast Tonight's Talk. Balik lagi di episode kali ini yang tentunya masih dengan isu-isu yang hangat diperbincangkan dengan narasumber yang pastinya profesional juga. Kali ini kita semua kedatangan bintang tamu yang spesial banget ya. Langsung aja kita sapa dulu kali ini bintang tamu yang pertama, Mbak Karin. Halo. Aduh, terima kasih banyak ya Mbak udah hadir di Tonight's Talk malam ini. Yes, you're very welcome. Well, this is kind of awkward ya. Well, only if you let it be awkward ya kan. Well, I mean, I really thought you hated me, to be honest with you, because I've seen your tweets and your Instagram posts and also your last podcast, right? Ya, tapi nggak apa-apa juga sebenarnya. No. I will apologize if you feel that I need to. Karena emang sebenarnya postingan-postingan saya itu bukan buat Mbak Karin gitu. No. Ya, you don't have to apologize juga karena it is your opinion and it's a free I don't actually know if this country is a free country, but I know what you mean. So, this is like a platonic relationship. Ya. well, I kind of like that. Oke, seru banget rasanya kalau ngobrol sama Mbak Karin. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih sama Mbak Karin, saya mau nyapa bintang tamu saya yang spesial banget karena kita kedatangan Bapak Menteri. Ya Mbak, halo Mbak. Gimana, Mbak? Waduh, semalam ada acara apa Pak? Saya lihat kemarin di Instagramnya Ibu ya. Iya. Itu anniversary nikahan atau apa Pak? Biasa itu Mbak. Itu ulang tahun anak bontot saya itu, karena kesayangan saya itu biasa aja itulah. Menurut Bapak biasa aja, tapi menurut saya itu besar banget loh. Enggak, Apalagi ya Pak, maaf banget nih, saya lihat ada kado mobil ya Pak. Ya kado mobil doang, itu mobil second itu saya kasihnya. Tapi acara kemarin bahagia lah ya Pak. Bahagia Mbak, bahagia. Ini saya panggil Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, seru banget. Ada Mbak Karin, ada Bapak Menteri. Nextnya, ini yang saya mau menyapa Bapak Profesor yang sudah hadir bersama kita semua di sini. Selamat malam, Prof. Ini kebanggaan banget buat Tonight's Talk bisa ngundang Bapak Profesor loh di sini. Iya. Baiklah Mbak ya. Saya juga senang bisa kembali di sini karena ngobrol di sini tuh selalu asik seperti itu ya. Terima kasih. Karena kita semua udah bertegur sapa sama 3 narasumber saya kali ini, kayak lebih baik langsung ke topik pembicaraan kita malam ini aja kali ya. Karena menurut saya banyak banget yang harus dibahas, banyak juga yang harus dilurusin sih. Oke, selanjutnya kita lebih serius ya. Karena kita mau buka sama data ya. Data terbaru menurut survei negara kita, negara Indonesia itu menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga terbanyak yang tidak mempercayai krisis iklim. Nah, faktanya krisis iklim sedang terjadi secara cepat dan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim. Coba ya, tanggapannya apa yang bisa kita lakukan? Yeah, so I actually wrote it in my book yang emang baru aja saya jual ya. Dan thank God, makasih banget, puji Tuhan. Itu tuh sekarang bukunya udah jadi the best selling book right now in Indonesia. Tapi ya, I talk about it in my book, yang dimana itu tuh emang sebuah hal yang begitu concerning ya. Bener-bener concerning banget, dan itu tuh deket banget dengan saya. Karena anak perempuan saya tuh waktu itu pas kita lagi di mobil, dia pernah tanya ke papanya. Dia bilang, Daddy, I can't live normally kalau kayak gini panasnya. It really affects my mental health, begitu katanya. Lalu papanya tuh ngejelasin kayak, ya nak, ini emang kenyataan yang harus kita hadapi. Soalnya emang begini keadaannya. Sekarang tuh dunia emang lagi panas banget, dan ya lagi bener-bener kacau iklimnya, begitu katanya. Oke, lalu? Dan dari situ saya nih yang denger itu langsung kayak tersentuh gitu loh. Kayak wow, the effect of climate change. Itu literally bener-bener berdampak banget sih sama Gen Z itu, Mbak. Dan maka dari itu saya nulis buku untuk para Gen Z yang gelisah gitu kan, yang resah tentang si climate change itu, dan kayak gimana sih cara nanganin dampak-dampak yang ada dari climate change ini dengan mudah gitu loh. Oke. Terima kasih Mbak Karin sebelumnya. Oke, kalau begitu selanjutnya menurut Bapak Menteri sendiri ya Pak ya. Bagaimana sih Pak sebagai yang punya wewenang
Ya. dalam pemerintahan menanggapi krisis iklim itu gitu loh. Oke, jadi begini ya Mbak ya. Jadi memang krisis iklim itu sudah terjadi di beberapa waktu tahun terakhir ya. Tapi ya itu bukan semata-mata salah institusi kami juga gitu ya. Karena kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk nge-prevent krisis iklim itu. Tapi ya emang lagi kacau gitu krisis iklim ini. Bukan cuma di Indonesia aja gitu. Ya tahu Pak, tapi kan kita tujuan kami bicara di sini kan mengenai Ya. krisis iklim itu kan untuk mengetahui bagaimana sih Pak solusi Ya. konkret dari pemerintah gitu Ya. Pak. Lalu Ya saya rasa semua orang di sini juga merasa bahwa ini tuh pertanggungjawaban pemerintah, apalagi Bapak gitu loh sebagai menteri untuk terus memperhatikan keberlanjutan ya, lingkungan Pak. ya betul itu saya setuju itu. Tapi Pak, izinkan Ya, saya dulu ya. ya Pak ya, Ya, saya mau apa? mengutip tweet Bapak di X, inget gak 2 minggu lalu? Nge-tweet. Iya. Frankie saya nge-tweet apa Frankie? Iya oke, gini saya bacain Ya. aja ya Pak. Ya, Oke, jadi ya. Bapak ada nge-tweet itu sebaik-baiknya pengelolaan sumber daya alam adalah sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah. Itu maksudnya apa Pak? Ya, begini Mbak. Jadi kita juga sudah berusaha untuk nge-prevent, kita juga udah berusaha untuk melindungi dan menjaga sumber daya Pak. alam itu untuk kita kelola sendiri Iya gitu. ya Pak, tapi izinkan Ya, saya ya Pak. Saya ya. kan di sini kan tugasnya bukan cuma nanya ya, tapi betul, ya. dengerin gitu loh. Ya begitulah memang ya. Jadi kita tuh di sini juga sudah mencoba untuk nge-prevent gitu ya. Tapi ya jangan salahkan kami juga gitu. Di sini kami juga berjuang untuk melindungi sumber daya alam kami. Kita Pak. mencegah dari Udah ya, dari Pak. asing gitu. Pak, udah Pak, saya ngerasa Ya. Bapak tuh dari tadi tuh muter-muter gitu loh ngomongnya itu loh. Loh, berputar-putar gimana ini Mbak, ini gimana sih? Mbak ini jangan kalau motong nih suka nggak pas gitu loh. Nih jangan kayak gitulah Mbak, jangan menyudutkan saya gitu loh. Enggak, kapan coba? Maksud saya kenapa Bapak bisa bikin opini seperti itu sedangkan Bapak ini sebenarnya pemerintah gitu. Bapak bagian dari institusinya itu sendiri. Ya Mbak kan juga di sini dan teman-teman ini yang suka sering bikin hoax juga gitu loh tentang krisis iklim gini. Tentang katanya bentar lagi kiamat lah. Kalian ini juga yang bikin gaduh di sosial media ini. Semua masyarakat jadi takut ini. Ini kalau saya dan teman-teman saya bisa melaporkan kalian ini, saya bisa loh melaporkan kalian dengan aduh, Pak, Pak. maksudnya Ya. Nggak boleh. apa nih Pak? Bapak yakin ngomong Aduh. secara Ya, begini? ya begini. Ini on the record loh Pak. Ya begini, maksud saya gitu ya. Jangan menyudutkan saya, jangan menyudutkan satu pihak aja Pak, gitu loh. udah ya Pak. Saya rasa detik ini Bapak tuh cuman cari-cari alasan Yes, aja. yes. Cari Saya alasan gimana? saya setuju, it is a problem, Ya. but you cannot blame the Gen Z, you cannot Ya. blame the millennials karena they can't do anything about it, Pak. Ya. Ya, Ya, saya jadi setuju. jangan berantem kayak gini lah. Ini kita on the record loh. Ya, nggak apa-apa. Ya sebenarnya ya Pak, Mbak, ini obrolan yang kalian debatin sekarang ini ya, itu tuh udah saya bahas di podcast saya sendiri. Nah, iya sebelumnya saya juga ngerilis gitu loh di situ juga. Saya ngejelasin lebih lengkapnya lagi di Ya. buku saya. Ya ini Nah, juga apa inilah ini influencer sok tahu tentang krisis iklim ini ya. Gimana sih? Sekarang sudah telat, Mbak. Sudah telat. Lalu maksudnya apa? Ya terlambat, telat. Saya rasa Anda diundang ke sini karena Anda adalah seorang narasumber yang cukup pandai gitu bicara sama saya, sama penonton. Bukan hanya untuk bicara telat. Oke. Tapi apa ya maksudnya Mbak? Saya kurang paham. Mbak mau saya ngomong apa? Mbak mau saya ngomong, oh kita masih bisa merasakan matahari pagi dari timur. Kita masih bisa melihat Gunung Salak. Kita masih bisa melihat anak-anak kita main di pantai menghirup udara. Tapi kan itu memang ideal seperti itu, Prof. Iya memang. Jujur. Mbak mau saya bilang jujur. Jujur, apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah berharap bahwa di luar sana ada planet seperti planetnya Avatar atau Mars atau apapun itu yang udara kita bisa hirup lalu kita bisa pindah ke sana. Anda kira ini bercanda? Obrolan kita ini bercanda gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ini hanya muter-muter aja, Mbak. Gini, saya datang ke sini bukan untuk menasihati. Itu udah diambil perannya oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh pemerintah dengan siasat mereka yang sosokan mengerti tentang soal iklim, tapi padahal mereka juga yang melukai, ya kan? Maksud apa Nggak, kamu? gini Pak, Bapak seharusnya dari pemerintah bisa menghimbau masyarakat bahwa perubahan iklim itu benar terjadi, bukan malah menolak fakta bahwa
perubahan iklim itu benar-benar Ya terjadi. memang kenapa jadi menolak ini? Ya saya juga datang ke sini bukan untuk menenangkan seperti itu. Sudah diambil peran itu oleh para ulama, oleh para pendeta, oleh orang-orang di atas sana lah. Saya datang ke sini untuk menjelaskan bahwa kita tuh sudah berada di ambang kematian yang sudah Hey Prof, No, cukup no. ya. Anda paling mengetahui ini semua. Anda merasa paling pintar di ruangan ini. Mungkin dengan data-data yang Anda bawa sekarang, berapa lama lagi waktu kita? Berapa lama waktu kita? Mbak pikir saya datang ke sini untuk mengedukasi. Kalian-kalian ini seharusnya yang punya influence dan juga power yang harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim itu benar-benar terjadi. Saya cuma datang ke sini cuma butuh uang, Mbak. Saya cuma mau fee dari acara ini. Saya mau nyambung hidup saya. Tanggal 31 Desember Mbak bisa berpesta nanti. Mbak dan teman-teman bisa berpesta, seru-seruan, berpesta, merayakan tahun baru. Mbak bisa seru-seruan dengan saudara-saudara, teman-teman Anda di Bali, di Jakarta. Lalu 2 hari kemudian, kita orang yang terdampak perubahan iklim, kita harus menyesuaikan diri, membersihkan rumah, dan menyesuaikan diri dengan bau kali di dalamnya. Menurut Mbak berapa lama? Bumi ini mungkin 10 tahun. Tapi podcast ini sekarang. Udah, tolong siapin driver saya. Loh. Hey, Prof, Anda mau kemana, Bung? Ini kenapa kita ditinggalin ini? Profesor. Frankie ini acara tadi nggak begini, Frankie. Aduh bos, aku lagi ngambil kopi nih bos. Beli kopi, Frankie siapa yang suruh beli Frankie? Siapa suruh beli kopi, Frankie? Pak. Gak jelas ini acara ini. Saya Mana yang di podcast nih?